wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang analisis hasil dan diskusi artikel kuantitatif. Perkenalkan, saya Nazwa Nabila Erfiansyah. Perkenalkan, saya Zara Zahira Sartono. Perkenalkan, saya Zakia Salma Nabila. Oke, yang pertama, di sini ada penyajian hasil analisis data. Hasil analisis data merupakan hasil penelitian dalam bentuk visual agar mudah dipahami serta dianalisis nantinya. Selanjutnya, nah, di sini ada pengolahan data dan penyajian data. Pengolahan data merupakan proses untuk mendapatkan data dari setiap variabel penelitian yang siap dianalisis dan dapat berbentuk seperti data nominal, ordinal, interval, maupun rasio. Selanjutnya ada penyajian data. Penyajian data ini harus sederhana dan jelas agar memudahkan pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan. Nah, nanti misalnya contohnya dari penyajian data itu kuesioner. Jadi dari kuesioner nanti kemudian akan ditransformasikan menjadi bentuk tabel atau diagram agar peneliti dapat menarik kesimpulan dari data tersebut. Selanjutnya, nah, terlihat pada tabel di sini ada tabel dari kuesioner tentang pengetahuan seseorang tentang kesehatan ataupun pencegahan penyakit. Selanjutnya, di sini ada tabel hasil dari kuesioner itu tadi seperti ini. Selanjutnya ada tabel R. Bisa lanjut. Oke, selanjutnya yaitu ada uji validitas. Nah, uji validitas ini yaitu ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu instrumen benar-benar mengukur sesuai tujuan. Instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Next. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis uji validitas. Jenis-jenis uji validitas ini ada 6. Yang pertama ada validitas isi, itu merupakan kesesuaian materi tes dengan kemampuan atau pengetahuan yang harus diukur. Lalu ada validitas prediktif, yaitu tes ini itu memiliki validitas prediktif tinggi jika prediksi yang dihasilkan sesuai dengan kenyataan. Lalu ada validitas konstruk, itu jika gejala memiliki banyak dimensi, validitas tes tersebut diragukan. Lalu ada validitas eksternal, itu mengorelasikan instrumen baru dengan alat ukur lain yang lebih valid. Oke, selanjutnya ada validitas budaya. Itu tuh alat ukur untuk tetap untuk akurat ketika digunakan pada kelompok atau negara dengan budaya yang berbeda. Misalnya, valid di satu budaya itu belum tentu valid di budaya yang lain. Seperti itu. Lalu untuk validitas rupa menunjukkan bahwa secara tampak luar instrumen terlihat mengukur apa yang seharusnya diukur meskipun belum tentu benar-benar mengukurnya. Selanjutnya, Nah, di sini ada contoh hasil uji validitas yang udah kita uji. Nah, ini adalah hasil uji coba validitas dan uji reliabilitas kuesioner upah, lingkungan kerja, dan produktivitas kerja karyawan. Yang pertama yaitu ada variabel upah. Nah, ini udah diuji validitas. Nah, uji validitas itu dilakukan untuk memastikan apakah setiap pertanyaan dalam kuesioner sudah tepat dan benar-benar mengukur suatu variabel yang ingin diteliti. Yaitu yang pertama ada variabel upah, bawah. Nah, ini ada variabel lingkungan kerja, bawah lagi. Kemudian ada variabel produktivitas.
Nah, di sini sudah terdapat tabel hasil uji validitas. Yang pertama itu ada variabel upah atau X1 memiliki 10 item pertanyaan dan seluruh item dinyatakan valid. Sebelumnya tadi pernyataannya itu kan lebih dari 10, tetapi yang valid hanya 10 pernyataan. Kemudian yang kedua ada lingkungan kerja. Nah, variabel lingkungan kerja ini yang valid hanya 6 pertanyaan dari semua item. Jadi ini item yang sudah valid. Kemudian yang ketiga itu ada produktivitas kerja, yaitu memiliki 6 item yang valid dari banyaknya pernyataan sebelumnya tadi yang sudah dicontohkan. Nah, kriteria keputusan valid dinyatakan apabila nilai signifikansi atau percent correlation di bawah 0,05 menurut Ghazali tahun 2009. Berdasarkan output pada tabel, nilai signifikansi percent correlation pada kuesioner upah atau X1 tadi yang terdiri dari 10 item pernyataan dinyatakan valid karena nilai signifikansi percent correlation di bawah 0,05. Nah, nilai signifikansi percent correlation pada kuesioner lingkungan kerja atau X2 yang terdiri dari 6 item pernyataan di bawah 0,05 sehingga 6 item pernyataan kuesioner lingkungan kerja atau X2 dinyatakan valid. Kemudian nilai signifikansi percent correlation pada kuesioner produktivitas kerja atau Y yang terdiri dari 6 item pernyataan di bawah 0,05 sehingga 6 item pernyataan dinyatakan valid. Next. Kemudian ada uji reliabilitas, yaitu tingkat konsistensi suatu alat ukur instrumen dianggap reliable jika menghasilkan data yang relatif sama meskipun digunakan pada waktu, tempat, atau oleh orang yang berbeda. Next. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan tes untuk menentukan reliabilitas. Yang pertama, jadi ada 2 tes, yaitu yang pertama tes tunggal atau single test, dan juga yang kedua itu ada tes ulang atau tes retest. Nah, untuk tes tunggal ini terdiri dari satu perangkat atau satu set yang diberikan terhadap sekelompok subjek dalam satu kali pelaksanaan. Dengan demikian, hasil tes ini hanya terdapat satu kelompok dan kelompok data berupa skor hasil tes. Lalu tes ulang atau tes retest. Jadi tes ulang ini itu terdiri dari seperangkat tes yang diberikan kepada sekelompok subjek 2 kali. Reliabilitas dihitung dengan cara mengkorelasikan hasil tes pertama dengan kedua. Next. Lalu jenis-jenis uji reliabilitas. Ada 2 macam cara untuk menentukan reliabilitas instrumen, yaitu yang pertama uji reliabilitas eksternal merupakan reliabilitas yang apabila ukuran atau kriterianya itu berada di luar instrumen. Terdapat beberapa tes reliabilitas yang dapat digunakan seperti metode tes ulang, metode paralel, dan juga metode belah dua. Lalu yang kedua itu ada uji reliabilitas internal. Jadi pada uji ini itu dilakukan hanya 1 kali dan menggunakan 1 instrumen. Nah, kemudian hasil uji coba ini dianalisis dengan menggunakan rumus reliabilitas instrumen. Reliabilitas internal dapat dilihat diuji berdasarkan bentuk instrumennya, seperti reliabilitas instrumen untuk bentuk dikotomi, lalu reliabilitas instrumen bentuk kontinum. Selanjutnya yaitu ada hasil uji reliabilitas. Nah, ini hasil uji reliabilitas dari hasil uji validitas yang udah diolah tadi menjadi seperti ini. Nah, uji reliabilitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah kuesioner itu memiliki tingkat konsistensi yang baik. Artinya, instrumen itu akan memberikan hasil yang stabil jika digunakan berulang kali. Nah, uji reliabilitas ini dilakukan menggunakan Cronbach alpha, sedangkan uji validitas tadi menggunakan percent correlation. Ini adalah hasil uji reliabilitas.
Yang pertama tadi dari upah atau variabel upah atau X1, yaitu memiliki nilai alfa 0,764 sehingga hasilnya itu reliabel karena di atas 0,60. Jadi kalau hasil alfanya itu ada di atas 0,60 itu hasilnya bakal reliabel. Terus yang kemudian yang kedua ada variabel lingkungan kerja atau X1 atau X2, yaitu alpha crown batch-nya 0,765. Nah ini kan di atas 0,60, jadi hasilnya reliabel. Kemudian yang ketiga ada produktivitas kerja atau Y, yaitu alpha crown batch-nya 0,880, itu di atas 0,60, jadi hasilnya juga reliabel. Nah dari hasil ini itu dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang baik sehingga data yang diperoleh itu dapat dipercaya. Next. Nilai suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai dari alpha crown batch lebih besar dari 0,60. Nah, jadi hasil uji reliabilitas pada tabel kedua tadi, tabel yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu menunjukkan bahwa variabel upah atau X1, lingkungan kerja atau X2, dan produktivitas kerja atau Y memiliki nilai alpha crown batch lebih besar dari 0,60. Jadi dapat disimpulkan bahwa kuesioner upah atau X1, lingkungan kerja atau X2, dan produktivitas kerja atau Y itu hasilnya adalah reliabel. Next. Lalu selanjutnya itu ada diskusi, kesimpulan dan juga implikasi hasil penelitian. Yang pertama diskusi hasil penelitian. Jadi bagian diskusi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menginterpretasikan hasil, bukan hanya mengulang temuan. Nah, pada bagian ini peneliti menghubungkan hasil dengan teori dan penelitian sebelumnya, memberikan penjelasan atau spekulasi yang logis, menekankan pentingnya temuan, serta membahas keterbatasan studi. Diskusi menunjukkan kedalaman pemahaman dan kreativitas peneliti dalam meramu fakta, serta menggambarkan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu, baik di bidang dasar, klinis maupun kesehatan. Lalu ada kesimpulan hasil penelitian. Jadi simpulan ini adalah pernyataan ringkasan yang merangkum hasil analisis dan menjawab tujuan atau hipotesis penelitian. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan data seperti yang sudah dicontohkan tadi, yang menunjukkan apakah hipotesis itu diterima atau ditolak, serta menjelaskan hubungan antara masalah, hipotesis, dan temuan. Kesimpulan itu berfungsi memberikan gambaran akhir penelitian secara cepat, menjadi dasar pengambilan keputusan, dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Lalu ada implikasi hasil penelitian. Jadi untuk implikasi ini, implikasi adalah suatu bentuk akibat atau efek yang dapat digunakan sebagai objek yang diberikan untuk perawatan secara sengaja atau tidak sengaja. Nah, tujuan implikasi penelitian ini adalah membandingkan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan hasil yang terbaru atau baru dilakukan melalui sebuah metode. Nah, untuk dari contoh kesimpulan dari data yang sudah kita paparkan, contoh hasil datanya itu dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh item pertanyaan pada ketiga variabel upah X1, lingkungan kerjanya X2, dan produktivitas kerjanya Y itu dinyatakan valid karena memiliki nilai signifikan persen correlation kurang dari 0,05. Artinya seluruh butir kuesioner tepat dan layak untuk mengukur variabel penelitian. Nah, ketiga variabel tadi itu memiliki nilai crunch alpha di atas 0,60, yaitu 0,764 untuk upah, 0,765 untuk lingkungan kerja, dan 0,880 untuk produktivitas. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan ini reliabel atau memiliki tingkat konsistensi internal yang baik. Jadi secara keseluruhan instrumen penelitian yang digunakan ini valid dan juga reliabel. Lalu ada macam-macam implikasi. Yang pertama itu ada implikasi teoritis, yaitu jenis penelitian ini bertujuan untuk meyakinkan penguji tentang kontribusi teoritis yang diberikan serta menggunakan gambaran sebagai pendukung untuk memperkuat hasil penelitian.
Lalu implikasi manajerial. Jadi jenis ini tuh membahas kesimpulan akhir penelitian yang diperoleh melalui kebijakan dalam metode penelitian. Dihasilkan lewat pengambilan keputusan yang menyeluruh, partisipatif dan manajerial dari seluruh anggota peneliti. Lalu yang ketiga ada implikasi metodologi. Jadi jenis ini tuh bersifat opsional dan memuat refleksi penulisan tentang metodologi penelitian, termasuk bagian metode yang berjalan baik, bagian yang sulit, serta prosedur yang dikembangkan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.